Shalom, hari ini kita akan renungkan kitab Kejadian pasal 6, teksnya ayat 1 sampai ayat 10. Sudah dibagi dua paragraf, dan paragraf yang pertama ayat 1 sampai 4, anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia. Paragraf yang kedua ayat 5 sampai 10, Tuhan melihat kejahatan manusia besar di bumi. Maka Tuhan menyesal dan mengambil keputusan akan menghapuskan manusia dari muka bumi. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Kesimpulannya, ketika Tuhan melihat betapa jahatnya manusia di bumi, semua pikiran mereka selalu jahat. Tuhan menyesal dan sangat kecewa telah menjadikan mereka serta menempatkan mereka di muka bumi. Bukan hanya menyesal, tetapi ia merencanakan menghakiman untuk mereka semua agar dapat memulai hal yang baru. Tetapi penghakiman tersebut tidak dilakukan langsung. Tuhan memberi kesempatan selama 120 tahun agar manusia berbalik dari kejahatannya. Demi semua rencana ini, Tuhan memilih dan memberkati Nuh untuk menjalankannya. Bersama dengan Henokh, ia dicatat sebagai orang yang bergaul dengan Tuhan. Itu berarti Nuh bukan hanya mendengar, tetapi melaksanakannya. Maka itu Nuh mempersiapkan penghakiman Tuhan dengan membuat baterainya selama 120 tahun. Ajaran tentang Allahnya. Pertama, Tuhan berfirman, Loku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Setelah Lot Tuhannya sudah tidak ada dengan manusia, manusianya akhirnya menjadi salah satu yang telah mati, sehingga mereka berbuatnya apapun yang jahat dan sudah menjadi busuk. Kedua, Tuhan melihat kejahatan manusia besar di bumi dan segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Maka ia menyesal bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi. Dan ia mengambil keputusan akan menghapuskan manusia dari muka bumi dengan hewan, binatang-binatang, dan burung-burung. Kemudian ajaran tentang manusianya. Pertama, manusia bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan. Maka anak-anak Allah mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu siapa saja yang disukai mereka. Sampai sekarang biasanya kita berpikir itu anak-anak Tuhannya, anak-anak Allahnya itu keturunan dari Seth, namun itu perempuan-perempuan manusianya itu keturunannya dari Kain. Maksudnya dua silsilahnya sebenarnya tidak berkawin, namun zaman itu sudah mereka berkawin suami istri dan sudah dua-duanya menjadi dosa. Dua-duanya sudah berbuatnya yang salah. Kedua, pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi dan perempuan-perempuan melahirkan anak bagi anak-anak Allah. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Kira-kira pada waktu itu banyak orangnya ingin meninggikan diri daripada orang lain, ingin menjadi orang yang tinggi daripada orang lain, sehingga mereka sudah mulainya menginjak-injak orang lain. Itu artinya begitu. Ketiga, Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan sebab dia adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Ya, memang Nuh disebutkan seorang yang benar dan tidak bercela. Namun mendapat kasih karunia artinya dia bukan karena benar dan tidak bercela. Sekalipun begitu,
siapanya ada orang yang benar, siapanya ada orang yang sempurna. Tidak ada. Nu mendapat kasih karunia, nu diselamatkan hanya dalam kasih karunia Tuhan saja. Kemudian aplikasinya, pertama, anak-anak Allah tidak boleh berkawin dengan orang-orang duniawi. Ya, kita harus berkawinnya dengan orang-orang, dan istrinya atau suaminya harus mencari dari orang-orang Kristen di antara mengenal Allah supaya berjaga keluarganya. Kedua, jangan memandang orang yang benar besar, orang yang gagah perkasa, orang yang kenamaan punya juga. Hal itu semuanya sia-sia di mata Tuhan. Kalau orang-orangnya mau menjadi orang yang besar atau orang yang gagah perkasa atau orang yang kenamaan pun begitu, mereka harus usahakan supaya menaikkan ke status tingginya atau untuk menjadi orang kaya. Mereka akan menginjak-injak orang lain. Janganlah melakukan demikian itu. Ketiga, menjadi seorang yang benar dan tidak bercela di dalam kehidupan, bergaul dengan Allah. Ya, siapapun kalau bergaul dengan Allah, mereka lebih benar dan tidak bercela. Namun siapapun, sekalipun mereka usahakan ingin menjadi benar dan tidak bercela, namun tidak bergaul dengan Allahnya, pasti tidak berhasil. PR praktik hari ini, jangan mengejar kesuksesan duniawi, hanya tetap mengikuti jalan Yesus di dalam bergaul dengan Dia. Hari ini juga bergaul dengan Yesus dan hidup juga hanya mengejarnya kehendak Tuhan, hanya mengikutinya jalan Yesus saja. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.